Tanda seru petik 2. Lu Ming segera melanjutkan memahami kekuatan angin. Dia ingin mencoba yang terbaik untuk membiarkan kekuatan angin mengejar kekuatan api. Dengan cara ini, perpaduan kedua kekuatan tersebut akan mampu meletus dengan kekuatan terkuat. Di bawah gerbang surga, pemahamannya tentang kekuatan angin bisa digambarkan sebagai kemajuan pesat. Setengah jam kemudian, kekuatan anginnya telah mencapai tahap tengah alam daceng dari tahap awal. Setelah setengah jam berikutnya, kekuatan anginnya menerobos ke alam daceng tahap akhir. Dia hanya selangkah lagi dari batas alam daceng. Ledakan. Saat ini, ledakan keras datang dari jauh. Lu Ming merasakan aura kuat mengalir dari tubuh Li Qiushui. Itu adalah kekuatan air musim gugur, yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan airnya sempurna. Hahaha. Air musim gugur berdiri dan tertawa. Sebuah kekuatan yang sangat kuat menyebar dari tubuhnya dan memenuhi seluruh area, membentuk tekanan yang kuat. Mereka yang memahami semuanya terkejut dan berhenti berkultivasi. Kekuatan air musim gugur telah menembus dan mencapai kesempurnaan. Ini terlalu mengejutkan. Kali ini, peringkatnya dalam daftar 100 teratas Sungai Seribu akan meningkat dengan selisih yang besar. Banyak orang berdiskusi dengan kaget. Paksaan, dari kesuksesan besar hingga penyelesaian besar, terlalu sulit. Banyak putra kesayangan surga yang terjebak pada langkah ini seumur hidup. Kesempurnaan mewakili kesempurnaan, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada kekuatan tingkat atas. Nak, kamu tidak pergi sekarang, tapi sekarang kamu tidak akan memiliki kesempatan. Li Qiushui memandang Lu Ming, matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Sinya telah mencapai kesempurnaan, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Dia sekarang yakin bahwa dia bisa masuk peringkat 40 besar dari daftar 100 teratas sungai, atau bahkan lebih tinggi. Membunuh Lu Ming akan sangat mudah. Bibir Lu Ming membentuk senyuman yang tak bisa dijelaskan dan dia perlahan bangkit. Dia ingin menguji kekuatan perpaduan angin dan api. Tatapan mereka bertemu, dan aura kuat mereka berbenturan, membentuk tekanan yang kuat. Iblis air berambut merah memandang dengan ekspresi serius. Bas. Pada saat ini, gerbang surga, yang jaraknya ratusan meter, tiba-tiba bergetar. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh gunung mulai berguncang hebat. Gerbang surga akan memuntahkan harta karun. Seseorang berteriak. Hati semua orang gemetar saat mereka memandang gerbang surga dengan mata membara. Huff. Aku akan melepaskanmu sekarang. Li Qiushui mencibir. Dia menarik kembali auranya dan melihat ke gerbang surga. Biarkan aku pergi. Senyuman tipis terlihat di sudut mulut Lu Ming. Bas. Pada saat ini, gerbang surga berguncang sekali lagi. Bagian tengah gerbang surga berkabut seperti kekacauan, dan orang tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Tiba-tiba, beberapa sosok cahaya terbang keluar dari gerbang surga. Begitu mereka meninggalkan gerbang surga, mereka mengeluarkan suara keras dan terbang ke kejauhan. Kecepatannya sangat cepat sehingga mereka menempuh jarak beberapa ratus meter dalam sekejap mata. Itu adalah beberapa tentara yang rusak. Mata Lu Ming berkedip dan dia melihat tubuh asli dari bayangan cahaya dengan jelas. Beberapa cahaya dan bayangan sebenarnya adalah beberapa senjata yang rusak. Totalnya ada 4. Itu adalah pedang pertempuran, tapi ujung pedangnya patah. Pedang hanya berukuran setengah dari ukuran aslinya. Ada juga tombak yang panjang. Ekornya telah menghilang, dan hanya ujung tombaknya yang tersisa. Yang terakhir adalah setengah batang besi. Bas, bas. Air musim gugur dan iblis air berambut merah menerkam ke arah prajurit yang tersisa tanpa ragu-ragu. Air musim gugur menerkam ke arah pedang yang patah, sementara iblis air berambut merah menerkam ke arah setengah bilahnya. Lu Ming tidak berhenti dan menerkam ke arah tombak yang patah itu. Meskipun tombak yang setengah patah itu cepat, Lu Ming lebih cepat. Dalam sekejap, dia sudah dekat dengan tombak yang setengah patah. Bas! Saat Lu Ming mengulurkan telapak tangannya untuk mengambil tombak, tombak itu bergetar dan sesosok buram keluar dari tombak. Aura yang mirip dengan orang terkuat di dunia meledak. Sosok itu sangat tinggi, seperti bayangan pecah. Tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas. Orang hampir tidak dapat melihat bahwa dia sedang memegang tombak panjang di tangannya. Dia menikamkan tombaknya ke arah Lu Ming dengan kekuatan yang menakutkan.
9 naga menginjak-injak langit. Lu Ming tidak ragu-ragu. Dia maju selangkah dan bertabrakan dengan bayangan tombak. Bang! Terjadi ledakan keras dan Lu Ming merasa kakinya mati rasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 3 langkah. Sosok itu juga bergetar dan dengan keras, ia menyebar dan menghilang. Mata Lu Ming berkedip. Esensial Qi menyembur keluar dan melilit setengah dari tombak panjang itu, memegangnya di tangannya. Tombak panjang itu berwarna hitam pekat, dan terlihat dipenuhi luka pedang dan pedang. Jelas sekali ia mengalami pertempuran yang tragis. Di saat yang sama, aura primitif dan kuno terpancar dari tombak. Itu dipenuhi aura waktu. Tombak ini telah ada selama bertahun-tahun, namun masih mengandung jejak semangat juang abadi pemiliknya. Sungguh menakjubkan. Aku ingin tahu seperti apa keberadaan pemilik tombak ini. Lu Ming mengukur tombak panjang itu dan menghela nafas secara diam-diam. Tombak yang patah telah kehilangan spiritualitasnya setelah sekian lama. Namun, bahan tombaknya luar biasa. Lu Ming tidak tahu terbuat dari bahan apa. Dia memegangnya erat-erat tetapi tidak ada satupun tanda di tombak itu. Bagaimanapun, itu menyembur keluar dari gerbang surga. Aku akan menyimpannya untuk saat ini. Dengan gerakan tangannya, dia menyimpan tombak yang setengah patah itu. Di arah lain, bilah patah dan pedang patah juga mengalami berbagai macam fenomena aneh. Namun, mereka semua dikalahkan oleh Li Qiushui dan iblis air berambut merah dan berhasil ditahan. Separuh batang besi lainnya terbang jauh dan akhirnya diambil oleh seorang pria kekar di bawah pengepungan lebih dari selusin ahli. Bas! Saat ini, gerbang surga berguncang lagi. Suara mendesing. Suara mendesing. 2 sosok cahaya terbang keluar. Lu Ming melihatnya dan terkejut. Kali ini, sebenarnya ada 2 cabang kering. 2 cabang mati berwarna hitam pekat. Bas, bas, bas. Tanpa ragu sedikit pun, iblis air berambut merah, Lu Ming, dan Li Qiushui menerkam ke arah 2 cabang yang layu seperti kilat. Enyah, Li Qiushui lebih dekat dengan iblis air berambut merah. Dengan teriakan nyaring, cahaya pedang terang seputih Bima Sakti menembus udara dan menebas iblis air berambut merah. Kekuatan Si yang sempurna sangatlah menakutkan. Iblis air berambut merah berteriak dengan marah. Dia tidak berani menghadapinya dan segera mundur. Air musim gugur menjangkau dan meraih dahan. Di sisi lain, iblis air berambut merah mundur dan melewatkan waktu. Lu Ming juga meraih cabang layu lainnya di tangannya. Cabang kering ini berwarna hitam pekat, seperti habis terbakar. Ia tidak memiliki vitalitas sedikit pun, seolah-olah itu adalah cabang yang benar-benar kering. Namun, mengingat keajaiban gerbang surga, Lu Ming menyimpannya. Berat, serahkan dahan yang layu itu. Cepat, berikan padaku. Mata air musim gugur terasa dingin. Dia memandang Lu Ming dan menegurnya dengan nada memerintah. Mengapa kamu tidak buang air kecil dan melihat dirimu di cermin? Siapa kamu? Kamu hanya sampah, namun kamu ingin aku menyerahkan rantingnya. Bermimpilah. Lu Ming melirik air musim gugur dan berkata dengan dingin. Wajah Li Qiushui berubah menjadi hijau. Matanya sangat dingin dan mematikan. Nak, jangan berpikir hanya karena kamu mampu melawanku hingga seri, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Sekarang, saya akan memberitahu Anda kekuatan-kekuatan sempurna. Ledakan. Aura yang kuat meledak dari tubuh air musim gugur. Ledakan. Pada saat ini, gerbang surga berguncang lagi, dan benda lain menyembur keluar dari gerbang batu. Kali ini, telur batu seukuran kepala manusia. Telur batu itu terbang ke kejauhan. Ini milikku. Air musim gugur berteriak dan menerkam telur batu itu dalam sekejap. Milikmu. Kamu pasti sedang bermimpi. Lu Ming mencibir dan menerkam telur batu itu juga. Di saat yang sama, ekspresi iblis air berambut merah berubah, dan dia juga menerkam ke arah telur batu. Kamu sedang mencari kematian. Li Qiushui berteriak dengan marah, dan cahaya pedangnya menebas Lu Ming dan iblis air berambut merah. Ledakan, ledakan. Dengan 2 ledakan keras, iblis air berambut merah itu mundur, tapi Lu Ming tidak bergerak sedikit pun. Kamu sialan. Ekspresi air musim gugur berubah. Inilah kekuatan-kekuatan sempurna. Tidak lebih dari ini. Enyah. Lu Ming mencibir. Kemudian, dia berteriak dan mengayunkan tombak panjangnya. Kekuatan angin dan api, yang telah dikuasai sepenuhnya, menyatu dan ditarik menuju air musim gugur.
Pedang air musim gugur yang luas. Pedang air musim gugur menebas, dan seluruh kekuatan airnya meledak. Dentang, tombak panjang dan battle sword bertabrakan. Dalam sekejap, ekspresi air musim gugur berubah. Serangan looming seperti pisau panas yang memotong mentega. Kekuatan air musim gugur yang sempurna sedang didorong mundur. Bagaimana ini bisa terjadi? Li Qiushui meraung tidak percaya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kekuatannya jelas telah menembus kesempurnaan, dan kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Di sisi lain, kekuatan looming jelas masih berada pada tahap kesuksesan yang fenomenal. Bagaimana itu bisa lebih kuat dari miliknya? Ini terlalu sulit dipercaya. Air musim gugur Li sulit diterima. Bang! Sosok air musim gugur terlempar. Dia mundur puluhan meter dan wajahnya menjadi pucat. Looming mengulurkan tangannya dan meraih telur batu itu. Tangan looming sedikit gemetar dan ekspresinya berubah. Berat, telur batu ini luar biasa beratnya. Dengan kultivasi looming saat ini dan kekuatan tubuh fisiknya, dia bahkan bisa mengangkat sesuatu seberat 1 juta pound dengan satu tangan. Namun telur batu ini mampu membuat tangan looming gemetar. Bobotnya pasti tidak kurang dari 1 juta pound. Telur batu seukuran kepala manusia sebenarnya memiliki berat 1 juta jin. Ini sungguh sulit dipercaya. Telur batu itu tidak bulat, melainkan lonjong, sangat mirip dengan telur hewan biasa. Tunggu, itu Leviathan. Tiba-tiba, tatapan looming membeku. Dia bisa merasakan jejak kekuatan hidup di dalam telur batu. Meskipun sangat lemah, hampir dapat diabaikan, itu masih merupakan jejak kekuatan hidup. Mungkinkah ini benar-benar telur makhluk hidup? Dan itu masih hidup. Mata looming bersinar. Dia sangat terkejut. Telur makhluk hidup yang beratnya 1 juta pon. Telur makhluk apa ini? Imajinasi looming menjadi liar. Ah! Mati! Mati! Pedang sungai perairan musim gugur. Saat ini, Li Qiushui berteriak. Sungai pedang Qi mengalir menuju looming. Ini adalah jurus mematikan air musim gugur, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mata looming menjadi dingin. Dia menggerakkan tangannya dan hendak memasukkan telur batu itu ke dalam cincin penyimpanannya. Namun, saat berikutnya, ekspresi looming berubah. Dia tidak bisa memasukkannya. Telur batu ini tidak bisa disimpan di ring penyimpanan. Looming tidak punya waktu untuk berpikir. Dia memegang telur batu di tangannya dan maju selangkah. Langkah menghentak surga 9 naga. Langkah menghentak surga 9 naga adalah perpaduan angin dan api. Ini adalah jurus pembunuh terkuat looming. Bang! Seolah-olah dia sedang menghancurkan rumput kering dan kayu busuk, looming menghancurkan sungai aura pedang Li Qiushui dengan satu langkah. Kekuatan besar tidak berhenti dan membombardir Li Qiushui. Kaca-kaca, suara patah tulang terdengar. Li Qiushui menjerit dan memuntahkan darah. Tubuhnya seperti bola meriam, terbang beberapa ribu meter. Berat! Jangan biarkan aku bertemu denganmu dalam pemilihan di Tian Divine Guard, atau aku akan memastikan kamu mati dengan menyedihkan. Raungan marah penuh dengan niat membunuh datang dari kejauhan, semakin jauh. Air musim gugur memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Mata looming berbinar tapi dia tidak mengejarnya. Kekuatan tempur Li Autumn Water tidak jauh lebih lemah dari miliknya. Meski terluka, namun tidak berakibat fatal. Dia berlari untuk hidupnya. Tidak mudah bagi looming untuk mengejarnya. Yang lainnya tercengang. Mereka mencoba menebak dari daerah mana looming berasal sehingga dia begitu kuat. Kekuatan air musim gugur telah mencapai kesempurnaan. Dia pasti akan berada di 40 besar dari daftar 100 teratas di wilayah Sungai Seribu. Dengan kekuatan tempur seperti itu, dia benar-benar ditendang oleh looming sampai dia muntah darah dan melarikan diri untuk hidupnya. Terutama beberapa orang tua, mereka menghela nafas. Itu benar-benar generasi baru yang menggantikan generasi lama. Bas! Saat ini, gerbang surga terus bergetar. Namun, yang membuat looming kecewa adalah tidak ada lagi yang keluar. Setelah beberapa lama, tidak ada lagi yang keluar. Banyak orang juga sangat kecewa. Sebagian besar orang yang datang kali ini tidak mendapatkan apapun selain aura gerbang langit untuk memahami si. Mereka memandang looming. Kali ini, looming tidak diragukan lagi mendapatkan keuntungan terbesar. Dia telah memperoleh total 3 item. Setengah jam kemudian, puncak gunung mulai berguncang hebat.
Gerbang surga akan menghilang. Seseorang berteriak. Semua orang terbang menjauh dari puncak gunung dan berdiri di kehampaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Puncak gunung bergetar, dan pusaran air besar terbentuk di bawah sungai. Puncak gunung itu perlahan menghilang. Setelah beberapa saat, gunung dan gerbang surga menghilang sepenuhnya di pusaran air. Sungai kembali tenang. Adapun anggota suku air di sungai, mereka semua terjun ke dalam air dan menghilang. Ayo pergi. Melihat gerbang surga menghilang, banyak orang meninggalkan tempat itu. Segera, hanya Lu Ming yang tersisa. Telur batu ini tidak bisa disimpan di ring penyimpanan. Melihat telur batu di tangannya, Lu Ming diam-diam takjub. Bisakah kuil tertinggi diambil alih? Mata Lu Ming berbinar. Dia tidak bisa menerima makhluk hidup manapun di kuil tertinggi, kecuali dirinya sendiri. Telur batu ini juga memiliki aura kehidupan, dan dia tidak tahu apakah dia bisa menyimpannya. Sambil berpikir, telur batu itu menghilang. Itu bisa diterima. Lu Ming sangat gembira. Jika kuil tertinggi tidak dapat dipertahankan, Lu Ming tidak akan bisa berkata-kata. Dia tidak mungkin membawa telur batu seberat 1 juta kilogram sepanjang hari, bukan? Ayo cari tempat dan pelajari. Sosok Lu Ming melintas dan dia menghilang. 1 jam kemudian, di tempat sepi 10.000 mil jauhnya, Lu Ming duduk bersila dan mengeluarkan tombak panjang yang patah terlebih dahulu. Setelah mempelajarinya dengan cermat, dia menyadari bahwa selain sangat keras, tidak ada reaksi lain. Lu Ming sedikit kecewa. Dia menyimpan tombak yang patah itu dan mencabut dahannya. Cabang yang layu itu berwarna hitam seperti tinta, seperti habis terbakar. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun, mereka memiliki satu kesamaan dengan tombak panjang. Itu sangat sulit. Tidak peduli apa yang dilakukan Lu Ming, dia tidak dapat meninggalkan jejak di cabang yang layu. Itu hanya ranting yang layu, tapi sungguh luar biasa. Lu Ming terkejut. Dia menyimpannya dengan hati-hati. Mungkin berguna di masa depan. Akhirnya, dia mengeluarkan telur batu itu. Dia merasakannya dengan cermat, dan memang ada aura kehidupan yang lemah. Itu sangat samar, dan jika seseorang tidak memegangnya dan merasakannya dengan hati-hati, mereka tidak akan bisa menyadarinya. Apa yang ada di dalamnya? Apakah itu benar-benar telur? Atau apakah ada makhluk hidup yang tersegel di dalamnya? Lu Ming menebak dan imajinasinya menjadi liar. Mari kita coba menyuntikkan ki yang sebenarnya. Setelah itu, Lu Ming menyuntikkan ki esensial ke dalam telur batu, tetapi tidak berpengaruh. Kemudian, dia mengeluarkan ramuan spiritual dan kristal spiritual, memurnikan esensi di dalamnya, dan menyuntikkannya ke dalam telur batu. Masih tidak ada perubahan. Telur batu itu masih setengah mati. Lu Ming terdiam dan hanya bisa menyerah. Lebih baik memahami jalur surga. Lu Ming teringat aura gerbang surga di benaknya. Dia ingin memverifikasinya dengan telapak tangan Dao Surgawi dan memahami telapak tangan Dao Surgawi. Budidaya ini memang sangat efektif. Pemahaman Lu Ming tentang telapak tangan Dao Surgawi telah semakin dalam. Meski tidak mungkin berhasil mengolahnya dalam waktu singkat, namun selama ia tekun, ia yakin tidak akan lama lagi ia akan berhasil. Beberapa jam kemudian, Lu Ming terus bergerak. Dia bergegas ke kota bintang yang tak terhitung jumlahnya menurut peta. Beberapa hari kemudian, Lu Ming meninggalkan wilayah perairan 1000 sungai dan datang ke daerah lain. Daerah ini disebut daerah 8 rawa terpencil. Sesuai dengan namanya, 8 kawasan rawa terpencil itu penuh dengan rawa-rawa dengan berbagai ukuran. Yang kecil berukuran sebesar kolam, sedangkan yang besar berukuran puluhan ribu mil, bahkan ada yang mencapai ratusan ribu mil. Segala jenis makhluk lahir di rawa, sebagian besar beracun. Pada saat yang sama, ada seniman bela diri yang mendirikan negaranya sendiri di 8 rawa terpencil. Kebanyakan dari mereka mempraktikkan teknik racun, dan kekuatan mereka secara keseluruhan bahkan lebih kuat daripada kekuatan di wilayah Sungai Seribu. Lu Ming terbang di udara, diam-diam mendesah melihat keajaiban alam. Dengan cara ini, Lu Ming akan berhenti berkultivasi ketika dia lelah atau ketika dia merasakan sesuatu. Terkadang dia memahami telapak tangan surgawi, terkadang dia memahami kekuatan angin dan api, dan terkadang dia memahami langkah kedua dari 9 langkah menapaki surga naga. Oleh karena itu, kecepatannya tidak terlalu cepat. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu sebulan itu memakan waktu lebih dari 2 bulan,
hampir 3 bulan. Ketika dia tiba di kota Segudang Bintang, masih ada 5 hari sebelum pemilihan di Tian Divine Guard. Sepanjang perjalanannya, pemahamannya tentang telapak tangan jalur surga semakin dalam dari hari ke hari. Ia pun tak jauh dari keberhasilan mengolahnya. Selain itu, kekuatan anginnya juga telah menembus dan mencapai batas kesuksesan besar, setingkat dengan kekuatan api miliknya. Namun, masih sangat sulit untuk mencapai kesempurnaan. Yang kemajuannya paling lambat adalah langkah 9 naga yang menapaki surga, dan dia masih belum berhasil mengembangkan langkah kedua. Ini kota Segudang Bintang. Ketika Lu-Ming berdiri di kaki gunung besar dan melihat ke langit, dia sangat terkejut. Apa yang muncul di hadapannya adalah sebuah gunung besar yang luasnya setidaknya beberapa ratus mil. Puncak gunung ini berbeda dengan gunung biasa. Dasar gunung biasa adalah yang terluas. Semakin tinggi, semakin sempit puncaknya. Namun puncak gunung ini seperti tongkat batu. Kaki, pinggang, dan puncak gunung semuanya sama lebarnya. Ia menjulang langsung ke langit, mencapai ketinggian hingga 10.000 meter, dan menghilang ke dalam awan. Kota Segudang Bintang dibangun di puncak gunung ini. Namun, bukan ini yang mengejutkan Lu-Ming. Yang mengejutkannya adalah kawasan kota Segudang Bintang. Luas kota Segudang Bintang 10 kali lebih besar dari luas gunung ini. Puncak gunung ini hanyalah sebagian kecil dari tengah kota Segudang Bintang. Sebagian besar wilayah kota Segudang Bintang itu melayang di udara, dan lebarnya ribuan mil. Puncak gunung dan kota Segudang Bintang bagaikan payung, dengan puncak gunung sebagai tiangnya dan kota Segudang Bintang sebagai payungnya. Kota 10.000 bintang, panjang dan lebarnya ribuan mil, menutupi langit dan menimbulkan bayangan besar di tanah. Mata Lu-Ming tajam. Dia memperhatikan ada jembatan gantung di puncak gunung yang curam untuk orang-orang di bawah level Grandmaster seni bela diri. Nenek moyang bela diri bisa langsung terbang. Lu-Ming naik ke udara dan terbang menuju kota bintang yang tak terhitung jumlahnya. Semakin dekat mereka ke kota, semakin mereka merasakan betapa megahnya kota itu. Di sekeliling mereka, ada tembok kota hitam pekat yang tingginya ribuan meter, dan diukir dengan prasasti yang padat. Tidak banyak tentara di tembok kota, tapi ada aura yang menakutkan. Itu hanya tembok, tapi Lu-Ming bisa merasakan ratusan aura kuat. Masing-masing aura ini tidak lebih lemah dari penguasa kekaisaran matahari terbakar, seperti Yan Kuan dan Lin Sui. Raja setengah langkah, semua aura ini adalah raja prajurit setengah langkah. Ada juga beberapa aura yang sedalam lautan, dan mereka berkali-kali lebih kuat dari raja setengah langkah. Lu-Ming bisa merasakan tekanan yang menakutkan dan dia kesulitan bernapas. Aura raja, ini jelas merupakan ahli ranah raja bela diri yang tiada taranya. Lu-Ming sangat terkejut. Di saat yang sama, mereka juga takjub. Kota bintang yang tak terhitung jumlahnya memang layak menjadi istana cabang istana kaisar surga di bagian timur wilayah Tianshuan. Itu terlalu kuat. Dikatakan bahwa seluruh kota bintang yang tak terhitung jumlahnya dibangun oleh para ahli istana surgawi kaisar yang tiada taranya. Itu hanyalah tembok kota, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seluruh kota berbintang, tapi itu sudah sangat menakutkan. Ini adalah panggung untuk yang kuat. Kerajaan matahari terbakar terlalu kecil. Lu-Ming menarik napas dalam-dalam. Matanya bersinar dan penuh semangat juang. Kemudian, dia terbang menuju gerbang kota bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada seorang pun yang menjaga gerbang, hanya sebuah platform prasasti. Jika seseorang ingin memasuki kota bintang yang tak terhitung jumlahnya, mereka harus melewati peron. Jika seseorang dari pasukan musuh istana surgawi kaisar masuk, platform akan dapat merasakannya. Di pintu masuk utama, orang-orang datang dan pergi, dan suasananya sangat ramai. Tentu saja, hanya Grandmaster seni bela diri yang bisa masuk dan keluar dari tempat ini. Dia berjalan melewati gerbang dan tiba di jalan lebar. Jalan itu lebarnya 100 meter, dan ada berbagai jenis binatang langka dan pembangkit tenaga seni bela diri di atasnya. Kebanyakan dari mereka adalah anak muda. Ada di antara mereka yang berusia parubaya, dan ada pula yang lanjut usia. Saat pemilihan penjaga Dewa di Tian semakin dekat, para jenius dan pakar dari berbagai wilayah di wilayah timur wilayah Tianshuan telah berkumpul di sini. Tentu saja, jumlah orangnya bertambah. Para ahli, mereka semua ahli.
Lu Ming dengan santai merasakan dan menyadari bahwa pejalan kaki di jalan adalah ahlinya. Banyak orang parubaya dan tua setidaknya berada di alam leluhur bela diri tingkat ke-8 atau ke-9. Bahkan ada beberapa yang merupakan Raja Setengah Langkah. Raja Setengah Langkah adalah penguasa Kekaisaran Matahari yang tak tertandingi. Di kerajaan tingkat menengah, prajurit Raja Setengah Langkah juga merupakan penguasa, tetapi mereka bukan lagi yang terkuat. Kerajaan tingkat menengah memiliki raja prajurit. Dan di kekaisaran tingkat tinggi, prajurit Raja Setengah Langkah bukanlah apa-apa. Mereka hanya bisa dianggap sebagai pakar puncak. Sedangkan untuk tempat seperti kota 10.000 bintang, Raja Setengah Langkah hanya bisa dianggap sebagai ahli biasa. Raja adalah ahli sejati. Adapun pria dan wanita muda di jalan, mereka semua adalah naga dan burung phoenix di antara pria. Ketika mereka melihat sekeliling, mereka bersemangat dan penuh percaya diri. Masing-masing memiliki aura yang kuat, dan bahkan yang terlemah pun lebih kuat dari Feng Wuji dan Ling Yanqi. Mereka semua adalah para jenius dari seluruh wilayah timur di wilayah Tianshuan. Mereka yang bisa sampai di sini semuanya adalah para jenius yang telah lulus babak penyisihan, dan tidak satupun dari mereka yang lemah. Lu Ming melihat ke kiri dan ke kanan, mengamati sekelilingnya. Setelah itu, dia menemukan sebuah toko dan bertanya kepada penjaga toko di mana halaman di pegunungan Yun Emperor berada. Dia tidak menyangka penjaga toko akan berpikir lama sebelum dia mengingat lokasi halaman di pegunungan Yun Emperor. Alasannya adalah pegunungan awan kaisar terlalu kecil, jadi dia tidak memiliki kesan mendalam tentangnya. Lu Ming mengikuti instruksi penjaga toko dan menghabiskan lebih dari 1 jam sebelum dia menemukan halaman di pegunungan Yundi. Setiap wilayah akan memiliki halaman di kota bintang yang tak terhitung jumlahnya. Penatua yang bertanggung jawab atas wilayah itu akan bertanggung jawab atas halaman, sehingga memudahkan para jenius di wilayah itu untuk berkumpul. Halamannya cukup luas, cukup untuk ditinggali ribuan orang. Lu Ming masuk ke halaman dan mendaftarkan dirinya. Seseorang membawanya ke kamarnya. Setelah kamar dialokasikan, Lu Ming berjalan-jalan di sekitar halaman. Di halaman, Lu Ming menyadari bahwa beberapa jenius dari pegunungan Yundi telah tiba. Misalnya Su Yingying, Wang Kai, dan lainnya. Lu Ming juga melihat Yang Liu Ji, Yan Feixun, Lan Yundao, dan lainnya. Ketika mereka melihat Lu Ming, mereka tidak menyembunyikan niat membunuh di mata mereka. Lu Ming tersenyum dingin. Jika dia punya kesempatan, dia tidak akan keberatan menyingkirkan orang-orang ini. Namun, Jian Fengyun, Tuan Muda Tianxi, Qiyu Changkong, dan yang lainnya tidak terlihat, jadi mereka mungkin belum tiba. Setelah berkeliling, Lu Ming kembali ke kamarnya dan terus berkultivasi. Ratusan ribu mil jauhnya dari kota bintang yang tak terhitung jumlahnya, ada tanah suci untuk bercocok tanam yang disebut lereng 100 dewa. Pada saat ini, Qiyu Changkong berjalan keluar dari lereng 100 dewa, rambutnya menari-nari tertiup angin. Auranya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Lu Ming, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati kali ini. Suara Qiyu Changkong dingin dan seram saat niat membunuh melintas di matanya. Juga, Jian Fengyun dari Dewan Kaisar Yun harus menyerahkan posisi pertamanya kali ini. Qiyu Changkong telah berkultivasi di lereng 100 dewa selama beberapa bulan, dan budidayanya telah meningkat pesat. Bahkan kekuatannya telah menembus tahap puncak. Hal ini membuatnya sangat percaya diri. Bas, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di samping Qiyu Changkong. Menguasai, Qiyu Changkong segera membungkuk hormat. Changkong, meskipun tingkat pengolahanmu tidak buruk, kamu masih belum dianggap sebagai jenius kelas 1 di seluruh wilayah timur wilayah Tianshuan. Masih banyak variabel di jalur Anda setelah berhasil bergabung dengan penjaga surgawi surga Empyrean. Kata orang tua itu. Ada begitu banyak orang jenius di wilayah timur wilayah Tianshuan. Qiyu Changkong bertanya dengan tidak percaya. Dengan kultivasi dan kekuatan tempurnya saat ini, bagaimana mungkin dia tidak berada di peringkat teratas? Wilayah timur wilayah Tianshuan sangatlah luas. Apalagi generasi Anda sedang berada pada masa kemasannya. Orang jenius bermunculan seperti jamur setelah hujan. Akan sulit untuk menonjol dari mereka. Orang tua itu menghela nafas lalu berkata, tapi jangan berkecil hati. Bakat Anda dapat dianggap sebagai yang terbaik di seluruh wilayah timur di wilayah Tianshuan.
Beberapa orang lebih kuat dari Anda dalam kekuatan tempur, tetapi mereka memiliki lebih banyak sumber daya daripada Anda sejak muda dan memiliki basis budidaya yang lebih tinggi. Anda tidak lebih lemah dari mereka dalam pertarungan di level yang sama. Selama basis kultivasi Anda lebih tinggi, Anda mungkin bisa bersaing dengan mereka. Tempat ujian untuk seleksi kali ini seharusnya adalah medan perang kuno di akhirat. Saya mengetahui sebuah tempat rahasia di medan perang kuno di akhirat. Ada peluang besar di dalamnya. Setelah Anda masuk, jika Anda bisa mendapatkan kesempatan itu, kultivasi Anda akan meningkat pesat. Bukan tidak mungkin bagi Anda untuk sepenuhnya masuk dalam jajaran jenius teratas di bagian timur wilayah Tianshuan. Kemudian, jimat giok muncul di tangan lelaki tua itu. Dia menyerahkannya kepada Qiu Changkong dan berkata, informasi tentang tempat rahasia itu ada di jimat giok ini. Lihatlah. Changkong, terima kasih Tuan. Qiu Changkong sangat gembira. Dia mengambil jimat giok dan berlutut di tanah dengan hormat, bersujud kepada lelaki tua itu sebagai rasa terima kasih. Pergi, pamerkan kecemerlanganmu dalam pilihan di Tian Divine Guard kali ini. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Ya, Qiu Changkong mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah itu, sosoknya berkedip-kedip dan dia menuju ke arah kota bintang yang tak terhitung jumlahnya. Waktu berlalu, dan 3 hari berlalu. Halaman Cloud Emperor menjadi semakin hidup. Hampir semua jenius yang lolos babak penyisihan telah tiba. Jian Fengyun, Tuan Muda Tianxi, Qiu Changkong, dan yang lainnya semuanya terungkap. Namun, Xian Yanxing belum datang. Hal ini membuat Lu Ming sedikit khawatir. Sebelumnya, Xian Yanxing mengatakan bahwa dia akan menemukan tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan dan akan bergegas ke kota bintang yang tak terhitung jumlahnya. Masih ada 2 hari sebelum seleksi dimulai, tetapi Xian Yanxing belum datang. Mungkinkah dia tertunda karena sesuatu? Meski dia sedikit khawatir, dia tidak punya pilihan selain menunggu. Pada hari ini, pemimpin senior pegunungan Yundi, Lu Xiu, mengumpulkan mereka dan mengumumkan beberapa hal tentang pemilihan. Seleksi diadakan di medan perang kuno. Medan perang kuno ini disebut medan perang kuno bagian bawah bagian timur. Itu bisa dianggap sebagai pesawat dan merupakan tempat rahasia yang dikendalikan oleh Istana Surgawi Kaisar. Itu penuh bahaya, tapi juga penuh peluang. Ada 3 bulan waktu luang di dalam. 3 bulan ini akan menguji kemampuan komprehensif seseorang. Ini termasuk kecerdasan, keberanian, kekuatan tempur, dan peluang. Peluang juga merupakan keberuntungan, dan keberuntungan adalah salah satu faktor terpenting bagi seorang seniman bela diri. 3 bulan kemudian, mereka akan keluar dari pintu keluar terakhir. Ada banyak pos pemeriksaan di pintu keluar, dan dari sana, mereka akan dapat memilih penjaga surgawi cadangan dan surga Empyrean resmi. Pemilihan pengawal Dewa di Tian diadakan setiap 5 tahun sekali, dan lokasi setiap pemilihan berbeda-beda. Namun, semuanya penuh dengan peluang dan bahaya. Menurut Lu Xiu, medan perang kuno di akhirat belum digunakan untuk pemilihan penjaga Dewa Empyrean selama 100 tahun. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam. Setelah pengumuman tersebut, Lu Xiu mengizinkan mereka bergerak dengan bebas dan mengumpulkan mereka 2 hari kemudian. Selanjutnya, mereka pergi ke berbagai toko buku di kota bintang yang tak terhitung jumlahnya untuk mencari buku-buku yang mencatat medan perang kuno di akhirat sehingga mereka dapat memahami lebih banyak informasi tentangnya. Semakin dia mengerti, dia akan semakin percaya diri. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Namun, masih belum ada jejak Xian Yanxing. Lu Ming sedikit cemas dan khawatir. Sesuatu pasti telah terjadi pada Xian Yanxing. Kalau tidak, dia tidak akan melewatkan seleksi di Tian Divine Guard. Namun, Lu Ming tidak tahu kemana Xian Yanxing pergi. Kalau tidak, dia bisa mencarinya. Jangan pedulikan itu untuk saat ini. Xian Yanxing adalah seseorang yang tidak ingin menderita kerugian. Tidak ada hal buruk yang mungkin terjadi padanya. Saya akan menyelesaikan penilaian di Tian Divine Guard terlebih dahulu. Lu Ming merenung. Hari ini, semua jenius di pegunungan Yundi berkumpul di salah satu halaman di halaman Yundi. Dari 97 orang, hanya Xian Yanxing yang hilang. Sisanya sudah tiba. Mata Lu Xiu menyapu seluruh ruangan, tapi dia tidak mengatakan apapun. Wajar jika jumlah orangnya lebih sedikit. Baiklah,
Saya yakin kalian semua sudah jelas tentang aturan seleksinya. Namun, saya akan mengulanginya lagi. 3 bulan di medan perang kuno bagian timur sangatlah penting. Medan perang kuno bagian bawah bagian timur adalah tanah kuno di zaman kuno. Dunia ini luas dan penuh bahaya, namun juga penuh peluang. Beberapa orang dapat naik ke puncak sekaligus dalam 3 bulan ini, sementara beberapa orang akan menjadi batu loncatan bagi orang lain dan terbunuh. Menurut pengalamanku, yang terbaik bagi kalian semua untuk bekerja sama setelah memasuki medan perang kuno bagian bawah timur. Ini adalah cara paling aman. Ambil jimat transmisi suara 10.000 mil ini dan ambil masing-masing satu. Anda dapat menghubungi satu sama lain di medan perang kuno bawah tanah bagian timur. Lucio mengeluarkan jimat transmisi suara sepanjang 1000 mil dan membagikannya kepada mereka. Terima kasih banyak, Tetua Lu. Semua orang berterima kasih pada Lucio. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya hanya berharap lebih banyak dari Anda yang bergabung dengan penjaga Dewa Ditian. Semakin baik hasil Anda, semakin banyak imbalan yang akan saya terima. Lucio sangat lugas dan menyampaikan tujuannya. Hal ini meningkatkan kesan semua orang terhadap Lucio. Baiklah, sekarang ikuti aku. Pintu masuk ke medan perang kuno dunia bawah adalah 100.000 mil di utara kota bintang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah Lucio selesai berbicara, dia naik ke udara. Kelompok itu mengikutinya dan keluar melalui gerbang utara, menuju utara. Pada saat ini, situasi yang sama terjadi di seluruh Star City. Sekelompok orang jenius membubung ke langit dan menuju utara. Ada yang berjumlah sekitar 100 orang, ada yang berjumlah puluhan, dan ada yang berjumlah ribuan. Kerumunan yang padat menuju ke utara dengan megah dan megah. Perjalanan 100.000 li hanya memakan waktu beberapa jam untuk setiap orang. Puncak batu gelap timur adalah tujuan mereka. Ketika Luming dan yang lainnya tiba, yang mereka lihat adalah hutan batu yang tak terbatas. Daerah ini terdiri dari puncak batu yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing tingginya lebih dari 100 meter. Pintu masuk ke medan perang kuno bagian bawah bagian timur ada di antara puncak batu ini. Pintu masuk ke medan perang belum dibuka. Lu Xiu menjelaskan. Semua orang berhenti tidak jauh dari Si Feng, memperhatikan dari kejauhan. Pada saat ini, Si Feng dikelilingi oleh kerumunan orang. Hahaha, Lu Xiu, kamu datang lebih awal. Berapa banyak sampah yang kamu bawa kali ini? Petik 2. Pada saat ini, terdengar tawa arogan. Setelah itu, bas, serangkaian suara yang mengoyak udara terdengar, dan sekelompok besar sosok terbang ke sini. Jumlah orangnya luar biasa banyak. Luming mengalihkan pandangannya dan menyadari bahwa setidaknya ada 6 hingga 700 orang. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya kurus berjubah hitam. Sekelompok orang berhenti tidak jauh dari Luming dan yang lainnya. Pria parubaya kurus memandang Lucio dengan ekspresi mengejek. Zhao Sui, apakah itu kamu? Dia bertanya. Wajah Lucio menjadi gelap saat melihat pria kurus itu. Haha, kenapa, Lucio, kamu tidak menyambutku? Itu benar, setiap kali pemilihan penjaga langit kaisar diadakan, sampah pegunungan kaisar awan yang Anda pimpin selalu berakhir dengan kekalahan telak. Tak seorang pun dari pegunungan Yundi telah bergabung dengan penjaga langit kaisar selama 2 tahun berturut-turut. Dibandingkan dengan ribuan perairan sungai kami, ini benar-benar pemandangan yang tragis. Pria kurus, Zhao Sui, tertawa mengejek. Wajah Lucio menjadi semakin suram. Namun, Zhao Sui jelas tidak ingin berhenti sampai di sini. Dia melirik orang-orang di pegunungan Yundi dan berkata, saya tidak menyangka ada begitu banyak orang di pegunungan Yundi yang lolos babak penyisihan kali ini. Coba saya lihat berapa jumlahnya. Cek, masih ada 97 orang. Dibandingkan dengan 689 orang di wilayah Sungai Seribu kami, hanya tersisa 5 atau 600 orang. Tidak banyak. Juga, Lucio, kamu terlalu kejam, 97 orang ini seharusnya adalah orang-orang jenius di pegunungan Yundi. Berhati-hatilah agar mereka tidak semua mati di medan perang kuno bawah tanah bagian timur. Jika itu terjadi, pegunungan Yun Emperor, tempat di mana burung pun tidak mau buang air besar, akan lebih menderita lagi. Mata segitiga Zhao Sui menyapu orang-orang di pegunungan Yundi, penuh cemoohan. Zhao Sui,
Kamu, ekspresi Lucius sangat jelek. Orang-orang lain di pegunungan awan kaisar juga memiliki ekspresi jelek. Hahaha, sekumpulan sampah ingin lolos seleksi di Tian Divine Guard. Mereka benar-benar tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Mereka terlibat dalam fantasi liar. Di wilayah Sungai Seribu, beberapa pemuda juga tertawa mengejek. Para pemuda dari wilayah Sungai Seribu memandang ke arah pegunungan Yundi dengan tatapan jijik. Menjijikkan, Tuan Muda Tianxi, Lan Yundao, dan yang lainnya semuanya bangga dan sombong. Bagaimana mereka bisa menerima penghinaan seperti itu? Mereka mengertakkan gigi. Nak, itu kamu. Haha, akhirnya aku menemukanmu. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari air 1000 sungai. Seorang pria muda terbang keluar dan menatap Luming dengan tatapan dingin. Air musim gugur. Tatapan Luming berkedip. Pemuda ini adalah Li Qiushui. Sepertinya dia sudah menemukannya. Li Qiushui, apa yang kamu lakukan? Terakhir kali kamu melarikan diri begitu cepat, apakah kamu berterima kasih padaku karena tidak membunuhmu kali ini? Luming berkata sambil tersenyum. Nak, kamu harus mati. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Air musim gugur menderu. Oh, kalau begitu kamu bisa mencobanya. Luming meliriknya sekilas. Adik laki-laki, apakah anak yang kamu sebutkan itu adalah sampah dari pegunungan Yun Emperor? Pada saat ini, seorang pemuda berjubah biru keluar dari belakang Li Qiushui dan berkata dengan acuh tak acuh. Murid senior Jiang, itu benar. Ini pria ini. Dia tidak hanya menggunakan cara tercela untuk merampas harta karun yang kudapat dari gerbang surga, tapi dia juga menyergap dan melukaiku. Li air musim gugur berteriak. Metode tercela, untuk berkomplot melawan dia. Mendengar ini, Luming hanya ingin tertawa. Air musim gugur ini terlalu tak tahu malu. Luming jelas telah mengalahkannya secara langsung, tetapi dalam kata-katanya, itu adalah penyergapan. Kamu memang berasal dari pegunungan awan kaisar. Anda hanya tahu cara membuat plot. Nak, aku akan memberimu 3 napas untuk menyerahkan harta yang kamu dapatkan dari kakak muda Li Qiushui di gerbang surga. Kemudian, berlutut dan akui kesalahan Anda di depan semua orang. Saya hanya bisa melumpuhkan budidaya Anda dan menyelamatkan nyawa anjing Anda. Kakak senior Jiang memandang Luming dengan dingin dan berbicara dengan nada amal. Ai, kapan medan perang bagian bawah timur akan dibuka? Suasana hatiku sedang tidak baik lagi setelah dikelilingi oleh beberapa anjing yang menggonggong. Luming mengabaikan kakak senior Jiang dan mengamati puncak batu. Wajah saudara bela diri senior Jiang menjadi pucat. Luming sebenarnya berani mengabaikannya. Dia hanya mencari kematian. Ledakan, aura menakutkan keluar dari tubuh kakak senior Jiang. Sebuah kekuatan penuh terbentuk, dikombinasikan dengan budidayanya yang kuat, itu membentuk tekanan kuat yang menyebar ke seluruh area. Selain Jian Fengyun dan Luciu, semua orang di pegunungan Cloud King terkejut. Kekuatan kakak senior Jiang ini sangat menakutkan. Dia memberikan perasaan bahwa dia pastinya tidak lebih lemah dari Tuan Muda Tianxi, yang menduduki peringkat kedua dalam daftar Kaisar Awan. Ekspresi Luming berubah serius saat dia menatap kakak senior Jiang. Nak, mati. Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan sekarang. Wajah saudara bela diri senior Jiang sangat muram. Omong kosong, jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Luming berkata dengan dingin. Dia tidak takut. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan kakak senior Jiang, kakak senior Jiang tidak akan bisa menghentikannya jika dia ingin pergi. Bas. Pada saat ini, suara pedang terdengar. Sesosok tiba-tiba muncul di antara Luming dan kakak senior Jiang. Itu adalah Jian Fengyun. Jian Fengyun. Melihat Jian Fengyun, ekspresi kakak senior Jiang berubah serius. Jian Fengyun pernah berpetualang di perairan 1000 sungai, dan kakak senior Jiang pernah melihatnya sebelumnya. Hanya ada satu orang di pegunungan Cloud King yang dia takuti, Jian Fengyun. Dia sama sekali tidak peduli dengan yang lain. Jiang Chun, hari ini adalah hari pemilihan di Tian Divine Guard. Jika kamu ingin bertarung di sini, bukankah kamu takut akan menyebabkan ketidakbahagiaan karakter utama di Istana Surgawi Surga Empyrean? Jian Fengyun memandang kakak senior Jiang dan berkata dengan dingin. Haha, Jian Fengyun, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur. Kalau tidak,
Kali ini tidak akan seperti terakhir kali, di mana aku hanya meninggalkan bekas luka di wajahmu. Sebaliknya, aku akan mengambil nyawamu. Saat ini, tawa nyaring terdengar dari perairan 1000 sungai. Seorang pria muda dengan penampilan seperti jade keluar. Ekspresi Jian Fengyun berubah muram saat melihat pemuda itu. Dia terluka oleh orang ini ketika dia sedang mengembara di wilayah Sungai Seribu. Orang ini adalah jenius peringkat ke-18 di wilayah Sungai Seribu. Jian Fengyun telah bertarung dengannya selama ratusan gerakan sebelum dia dikalahkan dalam satu gerakan. Masa lalu adalah masa lalu. Sekarang, saya pasti akan menang. Mata Jian Fengyun seperti dua pedang dewa. Dia dipenuhi dengan keyakinan. Kemenangan pasti. Lelucon yang luar biasa. Pemuda tampan itu mencibir dengan jijik. Sepertinya pertempuran besar akan terjadi. Zhao Sui menonton dengan dingin dari samping, menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Wajah Lucius sangat muram. Para jenius di pegunungan Yun Emperor akan seperti telur yang menghantam batu jika mereka bertarung dengan para jenius di wilayah Sungai Seribu. Mereka akan berakhir buruk. Dia ingin menghentikan Zhao Sui, tetapi dia tahu Zhao Sui tidak akan membiarkannya. Boom! Ledakan. Saat ini, beberapa aura menakutkan memenuhi udara, sedalam lautan. Semua orang terkejut. Mereka mendongak dan melihat 4 sosok di atas puncak batu yang tak terhitung jumlahnya. Keempat sosok ini berdiri di 4 arah berbeda. Setiap sosok bersinar dengan cahaya terang, emas, merah, atau biru. Mustahil untuk melihat tubuh aslinya dengan jelas, tapi auranya terlalu mengejutkan. Seorang raja, itu adalah seorang raja. Raja telah muncul. Pintu masuk ke medan perang kuno bagian bawah akan segera dibuka. Seseorang berteriak. Suasana tegang antara Luming dan yang lainnya serta para jenius di wilayah Sungai Seribu juga mereda. Bas, bas. Keempat tingkat raja mulai bergerak. Satu demi satu, pancaran cahaya menyilaukan keluar dari tangan mereka, memasuki banyak puncak batu. Pada saat ini, puncak batu yang tak terhitung jumlahnya bersinar, dan rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Nak, sebaiknya kau serahkan harta itu. Kalau tidak, biarpun aku tidak membunuhmu sekarang, kamu pasti akan mati saat memasuki medan perang kuno bawah tanah bagian timur. Air musim gugur memandang Luming dengan tatapan dingin. Luming mengerucutkan bibirnya dan mengabaikannya. Wajah air musim gugur memerah. Adik laki-laki Li, kenapa kamu banyak bicara dengannya? Setelah Anda memasuki medan perang kuno bawah timur, bunuh saja dia secara langsung. Kamu tidak hanya harus membunuhnya, tetapi kamu juga harus membunuh semua orang dari pegunungan awan kaisar yang kamu lihat sampai mereka menyerah. Jiang Chun mencibir. Itu benar. Itu yang kuinginkan. Saatnya membiarkan makhluk biadab ini mengetahui kekuatan kita. Pemuda tampan itu pun mencibir. Mendengar ini, semua jenius di pegunungan awan kaisar mengubah ekspresi mereka. Ada begitu banyak orang di wilayah Sungai Seribu dan orang-orang jenius yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka benar-benar menyerang mereka, perjalanan mereka ke medan perang kuno di akhirat akan berada dalam bahaya. Brengsek, ini semua salah Luming. Yang Liuji menggeram dalam hatinya. Kekuatan tempurnya tidak kuat, dan jika dia bertemu dengan ahli dari perairan 1000 sungai, dia mungkin akan mendapat masalah. Kalian silakan. Luming tersenyum tipis. Hehe, mari kita tunggu dan lihat di medan perang kuno bawah tanah bagian timur. Zhao Sui mencibir dan terbang ke samping. Para jenius dari wilayah Sungai Seribu memandang mereka dengan sikap bermusuhan, lalu mengikuti Zhao Sui dan terbang ke samping. Bas, bas. Pada saat ini, cahaya dari puncak batu yang tak terhitung jumlahnya menjadi lebih cemerlang. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dan berkumpul di langit, secara bertahap membentuk susunan besar. Membuka, keempat raja itu meraung serempak. Tiba-tiba, susunannya mengembun dan pusaran hitam muncul di langit. Pusaran ini sangat besar, menutupi puncak batu yang tak berujung. Apakah ini pintu masuk ke medan perang kuno di akhirat? Ini terlalu besar. Banyak orang yang tercengang. Baiklah, medan perang kuno bagian bawah bagian timur terbuka. Anda bisa masuk sekarang. Suara agung datang dari salah satu raja. Ayo masuk. Ayo pergi. Segera, kerumunan orang banyak terbang menuju pusaran. Ingat, cobalah yang terbaik untuk masuk bersama. Dengan begitu,
Saat Anda tiba di medan perang kuno dunia bawah, kemungkinan besar Anda akan diteleportasi ke jarak yang sama. Perintah Lucius. Semua orang mengangguk, dan kelompok yang terdiri dari 98 orang bergegas menuju pusaran. Begitu mereka bergegas ke pusaran, mereka merasa dunia berputar. Lu Ming dan yang lainnya menghilang tanpa jejak. Membunuh, Lu Ming mulai merasa pusing. Saat berikutnya, dia mendengar teriakan yang menggemparkan dunia. Mata Lu Ming menyapu seluruh ruangan dan pupil matanya berkontraksi tajam. Dia terkejut. Di depannya, di langit, ada banyak sekali sosok yang saling bersilangan, dan bau darah meresap ke udara. Terjadi pertempuran sengit di sini. Ledakan. Ada tangan raksasa yang menutupi langit, pedang Qi yang melintasi alam semesta, pancaran tombak yang menembus langit dan bumi, dan nyala api yang membakar segalanya. Kuat, dia terlalu kuat. Para ahli yang tak terbayangkan sedang bertarung. Seluruh dunia terkoyak. Satu demi satu, para ahli yang kuat terbunuh, dan mayat mereka jatuh ke tanah seperti pangsit. Apa yang sedang terjadi? Di mana tempat ini? Lu Ming sangat terkejut. Suara mendesing. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang menebas ke arah Lu Ming. Kilatan pedang sepertinya datang dari kedalaman alam semesta. Ruangan itu terkoyak dan sangat menakutkan. Kekuatan Lu Ming tidak berarti apa-apa seperti debu di depan sinar pedang ini. Lu Ming melolong panjang. Dia tidak rela dibunuh begitu saja. Dia ingin melawan dengan sekuat tenaga. Ledakan. Dia merasakan penglihatannya menjadi hitam, dan saat berikutnya, dia membuka matanya. Angin sepoi-sepoi dan wangi bunga menyerang hidungnya. Lu Ming menyadari bahwa dia sedang berdiri di padang rumput yang penuh dengan bunga liar. Medan perang yang menakutkan telah lenyap tanpa jejak. Apakah semuanya hanya ilusi? Tempat ini disebut medan perang kuno di akhirat. Mungkin itu hanya cerminan dari kejadian sebenarnya di masa lalu. Lu Ming menebak, mungkin semua orang yang baru masuk pasti pernah melihat pemandangan itu. Itu dibentuk oleh semangat juang abadi yang mengalir antara langit dan bumi. Bahkan waktu pun tidak akan mampu membusukkannya. Medan perang kuno ini mungkin tidak sederhana. Menurut catatan, medan perang kuno di akhirat hanyalah salah satu sudut dari medan perang kuno lainnya. Itu terpisah dari dunia asli dan telah disempurnakan oleh para ahli istana surgawi surga Empyrean. Lu Ming merenung. Pada saat ini, ekspresinya berubah, dan jimat transmisi suara 10.000 mil muncul di tangannya. Ada berita yang datang dari Jian Fengyun. Dia telah mengumpulkan semua orang di pegunungan Cloud King. Itu di utara. Karena dapat diterima melalui jimat transmisi suara 10.000 mil, itu berarti jaraknya 10.000 mil. Ayo pergi dan lihat. Mata Lu Ming berbinar. Dia bermaksud untuk bertindak sendiri, tapi karena letaknya tidak jauh, tidak ada salahnya untuk melihatnya. Dia naik ke udara dan menuju utara. Jarak kurang dari 10.000 mil ditempuh dalam sekejap. Sudah ada puluhan orang berkumpul di tepi danau kecil. Semuanya jenius dari pegunungan Yun Emperor. Begitu Lu Ming tiba, mata semua orang tertuju padanya. Bas. Tiba-tiba, beberapa sosok melintas dan mengepung Lu Ming. Itu adalah Lan Yundao, Yan Feixun, Yang Liu Ji, dan beberapa lainnya. Lu Ming, kamu sebenarnya berani berkumpul di sini. Kamu benar-benar mencari kematian. Tidak mudah membunuhmu di luar, tapi aku tidak memiliki kekhawatiran seperti itu di medan perang kuno bagian timur. Kata Lan Yun. Suara Yan Feixun dan yang lainnya sangat dingin. Kamu ingin membunuhku hanya dengan sampahmu. Lelucon yang luar biasa. Mata Lu Ming berkedip dan dia tersenyum tipis. Lu Ming, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu mendapat nilai lebih tinggi dariku di babak penyisihan, kamu lebih kuat dariku. Sekarang, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Tinju matahari surgawi. Yan Feixun melolong panjang. Tinjunya bersinar saat dia melayangkan pukulan. Matahari yang menyilaukan muncul dan melesat ke arah Lu Ming. Kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari tinju matahari besar yang Liu Ji. Ledakan. Lu Ming sangat lugas. Dia mengayunkan tombak panjangnya dan menggabungkan kekuatan angin dan api. Puff. Kekuatan tinju matahari Yan Feixun seperti nyala api kecil yang padam. Cahaya tombak tidak berhenti dan terus membombardir tubuh Yan Feixun. Yan Feixun menjerit dan terbang seperti bola meriam sejauh 1000 meter. Dia batuk darah dan wajahnya pucat. Matanya penuh ketakutan.
Kamu masih berani mengatakan kamu luar biasa. Lu Ming tersenyum tipis.